Oke, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa misara ala nahjihi ila yaumiddin. ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون, para hadirin hadirat Bapak Ibu semuanya yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Sanggal Al-Qur'an yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami banggakan dari seluruh jajaran kepengurusan yang ada di lembaga dan di lingkungan Sanggar Al-Qur'an di Jakarta Pusat, di Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentu dengan seluruh santrinya yang tadi sudah berjumlah 1.500, Masya Allah, Allahu Akbar, walillahilhamdu. Sebuah andil yang luar biasa dalam kequranan, dalam kemasyarakatan, kekeluargaan, dan tentu membangun masyarakat, publik, dan bangsa. Seluruh warga dan masyarakat bangsa Indonesia tentu yang kami cintai, sama-sama kita doakan semoga menjadi warga masyarakat bangsa yang dibimbing oleh Allah dan akhirnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, para asatidz, para ustazah, seluruh keluarga besar Sanggar Al-Qur'anul Karim, di kepala saya ini sebetulnya ingin menyebut nama-nama gitu. Tapi kadang-kadang jadi ada Pak siapa tadi yang menjadi moderator, Pak siapa? Ikhwan Ustaz. Ikhwan. Ya. Ikhwan masih muda banget. Ada Ustadz Qori, Masya Allah, Ustadz Mu'ad, ya. Dan tentu pimpinan dari Pak Heri, ya kan. Ada beberapa bulan yang lalu, tidak lama saya juga pernah beberapa dikomunikasi dengan Ustadz Ketua dan tidak jadi misi. Ya, luar biasa. Dasar, dan ini tentu merupakan kehormatan yang luar biasa saya bisa bersilaturahim dengan keluarga Sanggar Al-Qur'an, dengan keluarga Al-Qur'an Karim yang merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala, Allah wa khassatu. Ada saya itu sering di WA dan WA namanya Ibu Ati S, ada di hadapan saya. Ternyata luar biasa. Ya, dan bayangan saya juga Ibu Ati itu sudah sepuh, ternyata muda sekali. Oh, dan baru ngeh, luar biasa. Luar biasa, baru ngeh aja gitu. Dahsyat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kondisi kita semuanya sebagai bangsa, kemudian sebagai komponen, kemudian Sanggar Al-Qur'an yang amat sangat penting keberadaannya dalam komponen kehidupan ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani, dan tadi doa oleh Ustadz kita tadi dikuatkan, mudah-mudahan yang terpapar, yang sakit dari tubuh kita, dari keluarga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan rasa sakitnya dan penyakitnya. Begitu juga diselamatkan dari segala macam bencana, tentu sangat banyak sekali sekarang ini
bencana alam, fitnah, cobaan luar biasa meliputi kita, yuhiyatuna, ya, Masya Allah, ya mudah-mudahan diselamatkan semuanya dan termasuk COVID-19 yang menjadi inti perbincangan semuanya, sentral perbincangan semuanya, dan dimudahkan segala urusan kehidupan, termasuk urusan pembangunan sanggal Al-Quran atau namanya apa, markas atau apa, atau gedung atau lembaga atau mungkin menjadi nanti insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu disampaikan jadi taisirul asir, ya kan, bahwa memudahkan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yasir wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa-doa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mengawali ini semuanya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sivitas keluarga besar Sanggal Al-Qur'an yang tentu sangat bangga. Saya kalau mendengar Al-Qur'an tuh ya kan sangat terenyuh sebetulnya, dan apalagi banyak sekali tadi para calon-calon orang hebat, calon-calon orang besar ya dari putra-putri kita soleh-solehah ini adalah nanti akan bisa menyambung estafeta kehidupan, estafeta perjalanan ini. Ya tentu diantaranya dari sekian deskripsi, mungkin omongan dan juga yang ada di kepala kita, ada unsur yang sangat penting yaitu unsur khusyuk namanya. Ya, yang sekarang ini jadi kita ingin coba bedah, ingin kita deskripsikan tentu secara pemaparan itu apa, tapi yang namanya omongan itu ada yang menjadi konsumsi mulut, ada yang menjadi konsumsi akal, ya kan, kemudian ada yang menjadi konsumsi hati. Dan memang para ahli dalam menelusuri hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menelusuri nas-nas Al-Quranul Karim, maka tentu manusia ini jadi dibagi menjadi 3 komponen secara luas, tapi umumnya adalah jadi ada 2, yaitu ada komponen jasmani dan ada komponen rohani. Ya, meskipun dipisahkan, jadi ada komponen fisik anggota tubuh, ada kecerdasan dan kemudian ada hati. Ya, ya, jadi unsur hati adalah menjadi unsur yang menyertai dan menjadi kunci, ya kan, dari seluruh keterpaduan antara tubuh manusia ini, dan segala sesuatu itu ada luarnya dan ada dalamnya. Segala sesuatu ada luarnya, ada dalamnya. Berbicara Sanggal Al-Quran tentu ada penampilan fisik, zahir yang bisa ditampilkan, kemudian bisa dipromosikan, bisa digambarkan, tapi juga ada unsur-unsur internal, ya kan, yang apa namanya, yang tentu yang tahu adalah jadi orang-orang dalam, dan bahkan yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga fisik kita, ada bagian luarnya yang suka di selfie-kan, di foto, ini bagian luar, ini bagian luar selfie, foto dan seterusnya, dipajang, itu adalah bagian luar. Tapi ada juga bagian yang namanya bagian dalam, internis, dan ada dalamnya dalam sebetulnya. Dalam ilmu kedokteran, jadi dibagi menjadi dokter umum, dokter spesialis, spesialis pun ada yang namanya ya, internis apa, ya kan, dan itu pun kalau disorot jadi dengan ilmu tazkiyatun nafas, maka yang disebut dokter internis pun juga belum internis banget, karena seluruh anggota tubuh baik yang ada di dalam itu adalah luar juga, ya kan, yang ada di dalam itu adalah luar juga dari konteks fungsinya. Maka ada fungsi
organik dan ada fungsi ruhani namanya. Ya, ada fungsi sebagai organ dan ada fungsi sebagai rohani. Ya. Namun keterpaduan semuanya ini adalah menjadi keniscayaan, menjadi kesempurnaan. Tanpa keterpaduan maka tidak ada apa-apa sebetulnya, ya kan, meskipun ketika secara parsial, maka ketika kita bicara jadi tangan, mulut, jadi anggota tubuh sangat penting sekali. Dan ketika ada orang yang tidak jadi mempunyai kesempurnaan di dalam anggota tubuh luarnya, maka juga disebut tidak sempurna. Dan kemudian disebut disabilitas atau apa, atau cacat lah, macam-macam. Tapi begitu sempurna, kemudian minus jadi anggota tubuh dalamnya, internalnya, internisnya, dan dari semua yang dalam ini tadi ada yang namanya al-qalbu, al-fuadu, al-lubbu, ya kan? Yaitu ada hati, ya, ada al-lubbu, al-fuad, ya. Itu maka jadi akan menjadi hampa, akan menjadi kering semuanya seperti kayak mobil, nggak ada mesinnya, ya. Kemudian meskipun mobil itu mobil yang paling mahal luarnya, mereknya, tapi ternyata jadi tidak ada mesinnya, maka dia akan nongkrong dan akan mangkrak. Luar biasa betapa jadi pentingnya bagian-bagian ini. Dan kalau bahasa Al-Quran, meskipun dia mentereng, tampilannya mentereng, jadi fisiknya, ya kan, mengagumkan, maka kalau tidak ada kolbunya, tidak ada bagian ini, maka akan menjadi tidak berfungsi, tidak berharga lah. Berfungsi ada tapi tidak berharga. Misalnya untuk di pembukaan ini ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan, surat 25, ya kan, ayat yang ke 44, mulai 43, 44. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ya. Jadi tahukah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi orang yang menjadikan kesenangannya, hawanya itu adalah menjadi rujukannya, menjadi Tuhannya. Apa kamu akan menjamin menanggung orang itu? Ya kan? Apakah kamu mengira orang-orang yang berkeliaran, berseliweran di sekeliling kamu itu yasma'una au yaqilun, mendengar atau memahami? Ternyata inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ya, tidak lain mereka adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Ngeri sekali ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala yang punya, yang tahu, yang menciptakan, bahwa di antara ciptaannya, makhluknya, jadi digambarkan seperti itu. Masya Allah. Padahal bisa juga secara tampilan, secara fisik, secara luar sangat mengagumkan, ya kan? Jadi wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ya kan? Wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Surat Al-Munafiqun, pada asatidz dan ustadzat hafal, ya kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Fisiknya pun sangat mengagumkan, memukau dan menarik, ya kan. Dan kemudian bila berbicara pun juga masya Allah memukau pula. Ya, begitu juga di surat Al-Baqarah, di sana, ya kan, 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Para asatidz dan ustaz yang dimuliakan Allah, ini sekelumit bagaimana tentang jadi segala sesuatu pasti ada
bagian jadi luarnya yang sangat penting. Luar itu penting. Tampilan adalah penting, semuanya adalah penting, ya kan, di dalam posnya, di dalam porsinya, di dalam posisinya, ya kan, dan kemudian ada yang bagian dalam, yang salah satu jadi pekerjaan bagian dalam ini adalah yang namanya khusyuk. Maka al-khusyu'u min af'ali al-qalbi. Khusyuk itu adalah jadi salah satu pekerjaannya hati, ya kan. Jadi salah satu pekerjaannya ruhani, ya gitu. Jadi secara global ada luar, ada dalam, ada fisik, ada psikis, ya kan begitu. Kemudian meskipun di dalam itu ada banyak sebutan, kalau dalam ilmu kesehatan yang vital-vital adalah seperti kayak hati secara organ, kemudian jantung, ginjal, ini semuanya adalah vital semuanya. Ya, tapi itu adalah organ. Tapi ketika jadi disebut rohani, maka sering jadi disebut kejiwaan, kemudian berpangkal jadi kepada hati, hati secara ihtidai, hati secara rohani, maka min af'alil qulub. Nah, itu yang namanya khusyuk, ya. Ya, khusyuk secara umum tentu dari kha shin ain, ya kan, khasya'a yakhsya'u khusyu'an, ya itu bahasa Arab. Jadi domainnya bahasa Arab, domainnya jadi orang Arab, maknanya secara umum pula adalah jadi eksistensi hati, kemudian takutnya hati, kemudian tenangnya hati, tentramnya hati, getaran hati, ya. Jadi itu secara lugawi seperti itu. Maka kalau berangkat dari makna lugawi ini, nanti para pakar itu selalu bahwa akan merujuk bahwa khusyuk itu adalah pekerjaan hati. Begitu. Nah, ketika dirujuk di dalam Al-Quran Karim, subhanallah, kata huruf kha shin ain dengan rangkaian ini, para hamalatil Quran, para yang hafal Al-Quran Karim, maka kita jumpai kata khasyi'an, kata khusyu'an. Khasyi'an di salah satu ayat populer dibaca-baca, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an. Ya, khasyi'an mutasaddiq. Jadi gunung aja bisa khusyuk. Gunung punya hati enggak? Gitu. Ini nanti begitu. Gunung punya hati, kemudian dia bisa khusyuk, atau gunung saja bisa khusyuk padahal dia bukan makhluk akil, tidak berakal. Mutasaddian itu awal maknanya puyeng, ya kan gitu. Jadi gunung bisa puyeng. Orang khusyuk itu nantinya adalah orang yang tersibuk, terwarnai oleh sesuatu, dan kemudian tidak akan cawe-cawe, tidak akan jadi memecah untuk yang lainnya. Ya kan, kita jumpai jadi khusya'an absaruhum, ya kan, ya, jadi ternyata di situ yang khusyuk, kalau yang tadi yang khusyuk gunung, makhluk Allah gede. Sekarang khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir, muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir. Jadi ini matanya khusyuk, matanya tertunduk, mata yang tidak jelalatan. Jadi kalau lihat Al-Quran, yang khusyuk bukan hati aja. Kalau ada orang nanti jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak berani menampakkan mukanya. Karena apa? Isin, malu. Ya kan, dia ketemu Allah itu malu, ya kan, maka kemudian khusya'an absaruhum. Jadi seperti itu, maka dia tertunduk, malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surat Al-Qamar tentu, Masya Allah, ya. Ya, kemudian juga khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Ya kan, kita sudah khasyi'an, khusyu'an, khasyi'atan. Ya Allah, luar biasa. Kemudian khusyu'a,
Coba para asatidz semuanya, para guru, di akhir surat Al-Isra, wa yazidum khusyu'a. Jadi menambah mereka khusyuk terus sujud, ya kan? Jadi semua derivasi kha, shin, ain ini luar biasa. Ya, kemudian kita jumpai khosyi'an, khosyi'atan, khusya'an, khusyu'a, ya. Khosyi'in. Ya kan? Juga khosyi'in tadi, kalau yang tadi alladzina hum fi salatihim khosyi'un, ya kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khosyi'un. Tadi khosyi'un, khosyi'in juga ada. Jadi dengan seluruh bentuknya. Wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Surat Toha, ya kan, 108. Itu juga yang khusyuk bukan mata saja. Yang khusyuk bukan hati saja kalau menurut tek-tek ini. Yang khusyuk juga suara. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa cuit begitu, tidak ada. Semuanya jadi cuman berbisik dan berdesis, tidak ada yang mengeluarkan suara. Coba dari banyak ini secara makna Quran, hadirin wal hadirat, jadi suaranya khusyuk, matanya khusyuk, hatinya khusyuk, tadi gunungnya khusyuk, masya Allah. Jadi maka kita tidak fokus dulu. Umumnya ketika jadi yang dibaca itu adalah sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk itu cuman terpaku jadi di dalam dua hal. Dalam makna hadis Rasulullah SAW, lau khasya'a qalbuhu la khasya'a jawarihuhu. Kalau hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Nah, itu nanti memaknai, menerjemahkan jadi hadis masyhur, populer. Jadi ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ya, ketahui di dalam, kalau ini konteksnya manusia, padahal semua ada. Semua yang ada itu punya hati. Bahkan kalau dalam hadis surat Yasin, jadi likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu itu punya hati. Hatinya Quran adalah Yasin. Kira-kira jadi semuanya itu punya hati. Jadi kalau hatinya pohon pete Cina, nah ini kalau ada yang dari Jawa, itu tahu nanti suka make doran cangkul itu, ya kan? Nanti disebut galeh. Jadi hatinya jadi kekayuan itu disebut galeh, itu intinya. Nah, jadi seperti itu. Maka jadi bahwa ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, dan tentu hadis ini populer pada asatidzah. Ya, kalau ini yang dikeluarkan tentu ini sangat populer sekali dan sangat sedikit yang tidak mengenalnya dan mayoritas mengenalnya. Bila segumpal daging itu jadi solahat atau soluhat, artinya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Ya kan? Dan kemudian bila itu rusak atau buruk, maka semuanya akan menjadi rusak dan buruk. Dan ini juga mempunyai makna, menunjukkan bahwa yang tadi di awal saya katakan, semuanya itu penting. Tapi di dalam porsinya ada yang sangat menentukan dan sangat penting. Ya, karena kalau orang punya hati baik, ya kan, bagian yang terbaik, tapi tidak mungkin ada hati berdiri sendiri kan. Hati itu kan juga bagian dari tubuh manusia. Tidak mungkin jadi ada tubuh tanpa ada hati, tanpa tubuh. Itu tidak mungkin. Itu hati yang sudah dikeluarkan dari hati kerbau, hati sapi mau
mau disate, ya kan, jadi seperti itu, ya. Jadi tidak ada, maka jadi keterpaduan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, tapi kemudian ada jadi organ yang sangat menentukan, yaitu apa yang namanya al-qalbu. Saya ingin merogoh, ya kan, merogoh itu jadi mengambil di dalamnya, ya kan, istilahnya dalam ilmunya orang-orang itu ada namanya merogoh sukma, ya kan, itu adalah merogoh. Jadi bagaimana kemudian jadi khusyuk itu, kalau merujuk para ulama semuanya, sebetulnya semuanya hampir tanpa terkecuali manusia. Tapi alam semesta ini juga harus khusyuk. Kalau dilihat dari semua Quran tadi itu, yang khusyuk, kan ada enggak yang terkait dengan telinganya, ya kan? Karena inti dari makna khusyuk setelah jadi qiyanul qalbi, itmananul qalbi, khasyatul qalbi, ya kan? Bahwa tenangnya hati, entitas hati, kemudian takutnya hati, terpengaruhnya hati, wujulul qalbi, wajilat qulubuhum, ya kan? Ini semuanya apa? Jamaah dimuliakan Allah. Dan kemudian kalau misalnya jadi alam semesta, kira-kira alam semesta ini khusyuk enggak? Jadi kita tidak bicara manusia dulu. Jadi sesuai dengan jangkauan ayat Al-Qur'an Karim tadi. Jadi alam semesta ini khusyuk enggak, jamaah dimuliakan Allah? Alam semesta ini bergerak, orang yang bergerak-gerak, benda yang bergerak-gerak itu enggak khusyuk. Tapi ketika bergerak-gerak terus dalam kerangka melaksanakan tugas, jadi yang itu yang ditugaskan oleh Allah, maka itu disebut khusyuk. Nah, coba lihat surat Ali Imran ayat yang ke-83. Afaghayra dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Aslama man fis samawati wal ardi, patuh, berserah diri, tunduk, ya kan? Jadi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, luar biasa. Jadi kepatuhan untuk bergerak dalam melaksanakan tugas. Apa contohnya? Ini awan, nih, angin. Angin ini bergerak terus, kemudian awan jadi yuzji sahaba thumma yu'allif, bergerak terus, itu adalah dalam rangka kekhusyuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bergerak terus dalam rangka kekhusyuan. Apa coba? Malaikat Israel. Jadi masa pandemi tugasnya nambah, nyabutin nyawa orang. Sejauh bergerak terus. Gimana itu? Jadi seperti itu. Tapi dalam kerangka patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Ustadz Heri dan Ustadz Ikhwan, ya, jangan gimana sih? Jadi saya ingin bahwa jadi semuanya ini dan khusyuk itu adalah maknanya bukan sekedar yang namanya tenangnya hati, takutnya hati, bukan. Ya, itu secara bahasa, tapi adalah ketundukan, kepatuhan jadi makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya khusyuk, makna tengah dan makna yang lebih luas. Dan jadi kepatuhan manusia dibanding kepatuhan alam yang lain, ciptaan Allah, manusia kalah. Manusia kalah. Manusia itu sering patuh kalau ada maunya. Halo, nyambung para masyayikh. Kalau ada maunya patuh banget, menjilat, ya kan? Saya selipin cerita sedikit. Meskipun khusyuk itu biasanya agak mewek-mewek, ya kan, ini cerita aja. Ingat enggak tentang salah seorang tokoh
besar namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini sebetulnya kalau Imam Az-Zahabi itu membuat terjemahannya, itu ngeri di awal katanya, itu di Syiar Alamin Nubala namanya. Ya kan, bahwa dia adalah orang yang angker, sangar, khobis. Ya gitu, kira-kira begitu. Tahu enggak? Ketika sudah menjadi gubernur 20 tahun, dan memang udah diputuskan akan dipecat. Akhirnya dia datang, kalau istilah burung hudhud di Nabiullah Sulaiman, ngerpek. Ini bahasa Jawa, Ustaz, dari aku juga susah. Akhirnya gini-gini itu apa namanya? Memelas. Waqfid lahuma janahadz dzulli. Ya kan? Jadi kalau di watafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin fama kasa ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Saya saja membaca kisah Hudhud itu saya bisa ternyuh, gitu. Tapi kadang membaca Hudhud dan Balqis malah tersenyum karena dikira baca novel, ya kan? Luar biasa. Jadi begitu Nabiullah Sulaiman murka karena jadi Hudhud itu kemudian jadi pergi tanpa ngasih tahu, begitu Pak Itang. Jadi kalau ada keluarga besar jadi dari apa namanya, dari sanggar gitu nyelonong menghilang gitu, nggak ngomong gitu, kan begitu kan kira-kira. Jadi seperti itu. Nah langsung marah Nabiullah Sulaiman, tapi memang ada celah kecuali dia memberi alasan. Nah Hudhud ini pinter, maka anjir bebek apa namanya sayapnya menampakkan bahwa aku salah Tuan Nabiullah Sulaiman. Akhirnya melas. Itu namanya memelas, namanya itu. Jadi manusia ini khusyuk kepada Allah seringkali kalau memang kebutuhannya mentok dan kepepet. Tapi kalau alam semesta itu khusyuk terus. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya kan? Kemudian wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafur, dan seterusnya, ya kan? Luar biasa. Yang unik lagi sebelum lebih menukik, ya kan, jadi di ayat 11 Ustazah, jadi ayat yang ke-11 surat Fussilat, surat 41, ya kan? Surat 41. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala qalata apa? Walil ardi tiya tawan aw karha qalata ataina ta'i'in. Ketemu para masyayikh, ya kan? Sahabat Ustazah. Jadi setelah Allah selesai menuntaskan ciptaannya, ya kan? Ciptaannya yaitu langit dan bumi. Bumi diciptakan 2 hari, langit 2 hari, ngisinya 2 hari, 2 masa lah kira-kira begitu yang ada di situ. Kemudian Allah mengatakan, "Woi, langit, bumi dan isinya, ya kan, dengan tunduk, baik kamu terpaksa atau suka, rela atau tidak terpaksa." Mereka sudah berjanji qalata ataina ta'i'in. Nah ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira deskripsi umum saya jadi seperti itu, maka jadi kepatuhan ke manusia lebih khusyuk, ya, dimaknai fokus, tidak pernah nyeleweng. Matahari tidak pernah nyeleweng dari edarnya, dan kalau nyeleweng bencana terjadi. Bulan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Ini adalah khusyuk tekun azza wa jalla. Masya Allah.
Dan ini juga makna jadi khusyuk, ya kan? Jadi semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di situ ada Pak Amsar juga tuh. Subhanallah. Jadi ada hubungannya dengan Sanggar Al-Quran ternyata. Ini Assalamualaikum Pak Amsar. Ketemu di Trisakti Ketua Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika jadi khusyuk dimaknai spesifik, dimaknai spesifik dan kelihatannya ini yang pada dimauin. Padahal jadi khusyuk ini sangat-sangat dahsyat sekali. Jadi kita tidak pernah mendengar jadi alam tadi, bahkan ada hadis bumi itu setiap hari ngomong ngatur lapor sama Allah. Ya Allah berat, ya Allah berat, ya Allah. Orang pada berdosa, leha-leha, ketawa-ketawa, bilang corona, maksiat jalan, ya kan begitu, kira-kira begitu. Itu bumi setiap hari ngelapor ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bumi juga bilang kepada manusia, ha ayyuhan nas, hadza yaumun jadidun lakum. Ini adalah hari yang baru pula bagi Anda semuanya. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Nah, lalu saya akan mulai masuk ya kan dengan khusyuk yang lebih spesifik. Coba beberapa ayat dulu para masyayikh. Yang tadi tentu pertama yang dibaca tadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di situ sudah ada fi salatihim, ya kan? Jadi itu sudah spesifik. Ya kemudian wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Jadi itu. Kemudian itu di surat Al-Baqarah ya yang barusan dan semuanya tahu wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ya bani Israil, ya kan? Ayatnya 45-an atau berapa itu, 46. Ya. Saudaraku semuanya juga ditambah lagi di surat Al-Hadid ayat 16. Ya. Alam ya'ni lilladzina amanu أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ya, ini ada surat Al-Mu'minun yang tadi ayat 2 yang dibaca, ya kan? Kemudian itu sudah difokuskan yaitu di sholat, kemudian di surat Al-Baqarah tadi setidaknya, kemudian ada di surat Al-Hadid yang ke-16 mungkin yang semakna dengan itu, ya kan, ayat-ayat yang terkait dengan pekerjaan hati. Di antaranya di surat Az-Zumar ayat 23, surat 39 ayat 23, ya kan? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathani تقشعر منه جلود الذين إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya awali dari ayat yang di surat Al-Baqarah bahwa wasta'inu bis-sabri was-salat. Tolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya, dengan sabar dan dengan sholat. Itu adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu adalah besar, kecuali di sini khusyuk itu maknanya kuat. Maknanya karena orang yang bisa memohon pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar, orang yang jadi kuat, jadi membangun keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang kuat. Ya, meskipun khusyuk kembali lagi ketika makna lughawinya adalah jadi bahwa terpengaruhnya hati, ta'athurul qalbi, tarnya hati, jadi seperti itu. Tunduknya hati di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi ayat yang dibaca tadi, qad aflahal mu'minun, jadi beruntung, sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Ya, khusyuk. Nah, khusyuk di sini luar biasa, tentu, tapi udah dibentengi, udah dibatasi, di frame, yaitu di dalam sholat. Dan di sifat orang-orang mukmin yang ada di surat ini, di ayat ini, maka tadi dibaca juga di bawah, jadi ada walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Maka ada orang yang menjaga sholat, dan ada orang yang khusyuk sholatnya, ada orang yang juga menjaga dan khusyuk, dan ada orang yang sholat tapi minus khusyuk. Nah gitu. Namanya kamu udah sholat sudah. Nah, kalau mau tahu gimana sholat kamu, nah ini jawabnya susah. Gimana sholatnya? Sholat gimana sih? Nah, ini adalah bobot. Maka khusyuk itu menjadi sikol, menjadi bobot. Nah, biasanya khusyuk ini dibahas. Nah, kalau fikih membahas khusyuk. Makanya yang membatalkan sholat tidak khusyuk, nggak ada. Nah, gitu. Maka nanti kalau dilihat dari bobot hukumnya, apakah jadi khusyuk itu wajib atau sunnah atau apa bobot hukum? Ternyata ya mayoritas jadi jumhurul ulama itu mengatakan khusyuk itu tidak wajib. Dan di antara yang mengatakan wajib tentu ada sebagian. Maka wajib, karena kalau wajib itu ya harus, kalau enggak batal sholatnya. Dan ternyata kita juga tidak mudah untuk khusyuk ini, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau udah tergesa-gesa. Sudah sholat belum? Cepat ya, cepat ya. Yuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat amat, udah hafal. Ya kan begitu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu secara absensi itu sudah ngisi absen. Betul, Ibu Ati sudah ngisi absen. Tapi apakah semua orang yang ngisi absen itu hadir? Ya belum tentu. Mau malah ngisi absen di meja, langsung megang handphone, WA-WA-an kemana. Jadi begitu ternyata nggak kerja sama sekali. Nanti Pak Heri, sudah dihitung goib aja itu. Jadi seperti itu kan, ya dihitung goib. Sekarang ini yang pada masuk di Zoom ini hadir nggak? Itu yang coba diperlihatkan itu muka cantiknya dan muka gantengnya. Jangan-jangan cuma masang doang. Ini luar biasa ini mana nih? Hah? Wah, tuh. Ini juga diikutin dari channel lain, ada yang cakep-cakep itu ya. Jadi luar biasa. Jadi itu ada tren di kelas online ini. Ini pimpinan Sanggar Al-Quran harus diperhatikan. Ternyata ikut online terus. Ternyata cuma masuk doang. Jadi ini luar biasa ini Ustaz ini. Ini cuma masuk doang. Ini saya lihat yang di sini ada luar biasa, ada 68 ini. Ya, dahsyat sekali. Ya, alhamdulillah. Masih banyak yang
cuman gambar orang putih-putih ini semuanya. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, ini luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian Allah Maha Agung, Maha Mulia, ya kan? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ya kan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Tahu enggak Pak Haji Amsar cara apa namanya ngakalin malaikat? Tahu enggak? Malaikat itu jadi cuman mencatat apa-apa yang sudah menjadi gerakan, sudah menjadi tindakan luar. Tapi yang ada di sini itu malaikat tidak mencatat. Ya, karena yang Maha tahu dada dan isi hati orang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Dan itu kalau dirunut dari sababun nuzulnya itu juga pada gaduh juga para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat itu, maka ternyata beliau-beliau yang hebat ibadahnya itu Rasul gimana sih kalau masih di hati kok juga dihisab? Kalau yang dihisab itu yang luar yang sudah dikerjakan mah ya wajar. Ini kan di sini baru kerentek, baru niat, baru ham. Nah, gitu. Maka Rasulullah menjawabnya pun agak keras juga pada waktu itu. Kalau bahasa sekarang, diam. Jangan seperti kayak kaumnya Nabi Musa. Ya, begitu kira-kira seperti itu. Jangan berisik, ya kan. Maka khusyuk itu maknanya enggak berisik juga gitu. Jadi, ya kalau berisik ya enggak khusyuk namanya. Jadi ada berisik mulut, ya kan, ada berisik pikiran. Jadi ketika begini Pak Ustadz, saya ini nyari-nyari Pak ketuanya ini di mana ini? Ada Pak Itang ada enggak? Ya. Ustadz Itang izin Ustadz, sedang ada tugas ke Depok nih. Nah, jadi Pak Ustadz ya, jadi gini nih. Jadi berisik itu ada berisik mulut, ya kan, ada berisik gaduh, ada berisik hati di sini ini. Ya kan ketika sekarang ini nih misalnya Ibu, ya kan. Jadi ya, Ustadz Heri ada dua ya, ini ada ibu-ibu tapi Heri Kurniawan juga ada ibu nih. Nah, jadi sekarang Ibu misalnya. Jadi kita ngaji, tapi di sini ini ada banyak anak balik, anak sekolah, kemudian belum belanja, kemudian ini ternyata itu juga nggak khusyuk namanya. Itu berisik pikirannya, ya kan? Jadi gaduh pikiran, gaduh omongan, gaduh situasi. Itu tidak khusyuk namanya. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Akhirnya para sahabat pada berisik. Rasulullah menyikapinya, diam. Jangan seperti kayaknya jadi kaumnya Nabi Musa. Udah bilang aja sami'na wa ta'na. Akhirnya awalnya juga sami'na wa ta'na ini kepepet juga jamaah dimuliakan Allah. Makanya jadi kadang-kadang disuruh sami'na wa ta'na atau diproses pembiasaan. Gimana kamu? Ya udah aku sami'na wa ta'na deh. Gitu. Ya udah aku sami'na wa ta'na. Padahal kepepet juga itu. Terus gimana lagi ya karena nanti itu ada tingkatan-tingkatan khusyuk, ada tingkatan-tingkatan sami'na wa ta'na. Nah gitu. Terus gimana lagi? Ya tingkatan amal qulub namanya. Akhirnya apa? Begitu mereka diem, menahan, ngempet bahasa Jawanya. Jadi ngempet, menahan, tidak bertanya-tanya, turun. Jadi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi seperti itu. Nah, disinilah jadi kemudian bahwa jadi pekerjaan tadi kalau mau ngapusi atau jadi bohongin malaikat, jadi malaikat itu cuman mencatat siapa jadi yang sudah bergerak-gerak, sudah ngucap, nah gitu. Maka contohnya absen tadi, jadi absen
Jadi absen tapi ternyata tidak fokus, tidak khusyuk, tidak ini dan seterusnya. Nah itu kemudian kalau konteksnya sholat, Pak Ustaz, Ibu, bahwa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'abu wan nasab. Banyak yang berdiri sholat tidak ada apa-apanya melainkan cuman lelah dan capek gitu. Ketika cuma lelah dan capek, ada impact-nya, ada dampaknya, ada pengaruhnya enggak? Ya enggak ada. Wong hati itu kalau terpengaruh, jadi Ibu hati itu kalau terpengaruh diikuti dengan ini nih, mata nih. Diikuti dengan bibir, kadang-kadang bibirnya bunyi gemetar-gemetar. Makanya kalau ada orang mau lapor itu karena takut, maka bibirnya gemetar-gemetar. Kalau ada orang yang sangat cinta, itu malah tidak bisa berbunyi. Bunyinya susah. Jadi kemudian matanya menangis, mulutnya jadi luar biasa. Kalau ada pengaruhnya. Maka khusyuk ini adalah a'malul qalbi, dhullul qalbi, itmi'nanul qalbi, ta'athurul qalbi. Yaitu terpengaruhnya hati. Nah ketika jadi kegiatan kita nyentuh ke relung hati, maka dia akan bisa lezat. Tapi kalau tidak nyentuh ke relung hati, maka meskipun ada namanya, maka dia juga tidak akan bisa menghadirkan apa-apa. Dan itulah ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, ya kan? Jadi ayat yang ke-45, dan ini kunci-kunci banget bahwa utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibu, ini ayat populer banget, nggak usah dicari. Surat 29 ayat 45, ya kan? Jadi luar biasa, sangat populer sekali bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mosok. Ini nanti ada pertanyaan menarik loh Pak Asatidah dan Ustazah. Indonesia mayoritas Muslim. Bagaimana pasti sholat? Enggak. Ya, tapi kok begini misalnya. Nah ini juga penting. Karena apa? Kualitas sholat. Ya gitu. Kualitas sholat. Nyes enggak? Nyes enggak sholat? Karena khusyuk itu nyes. Khusyuk itu lezat. Khusyuk itu sampai menghilangkan keletihan, kelelahan. Dari mana Pak Ustadz ngomong begitu? Enak aja. Bukankah dalam penjelasan sholat sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta tatawarram qadamahu. Mana ada orang sholat kok sampai melepuh? Itu ada nggak sih sebetulnya? Melepuh tangannya, ada kapalnya, kakinya, badan jendol, ya kan? Itu mah jendol karena banyak jalan, itu jendol karena nyuci, itu jendol. Nggak ada sholat sampai jendol, itu nggak ada, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau menurut hadis itu, maka kemudian Rasulullah sholat hatta tatawarram qadamahu. Allahu Akbar. Jadi walillahil hamdu. Nah gitu. Dan tentu hadis yang sahih yang lain, mana sholat kok membaca surat Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, ya kan? Lah terus itu lama, iya lama. Ya kan lelah. Kan lelahnya tergantikan oleh khusyuknya. Nah gitu. Ketika lezat, ketika khusyuk, ternyata orang lelah-lelah, wirari. Kamu itu nggak punya pusar apa nggak sih? Kok bisa segitu? Nggak lelah tuh, lezat tuh. Nah, itulah bahwa khusyuk itu adalah sebuah menimbulkan kelezatan. Khusyuk adalah ada thamaratul khusyuk, kelezatan, kemudian kekuatan, ya kan? Bahkan jadi keajaiban-keajaiban yang lainnya. Makanya tadi khusyuk itu kuat. Khusyuk adalah khusyuknya hati.
khusyuk adalah khusyuknya mata, khusyuknya anggota tubuh. Jadi makanya kalau dalam hadis kan begini, bahwa kalau dia khusyuk hatinya, pasti khusyuk anggota tubuhnya. Lawang orang sholat kok misalnya, Allahu Akbar nih kalau contohnya sholat, Allahu Akbar melihat jam, melihat ini, ya kan? Ini nggak khusyuk jamaah. Bahkan Rasulullah aja ketika dikasih hadiah, apa itu Pak Ustadz? Sorban ya. Kemudian ada gambarnya atau ada batiknya. Ternyata luar biasa. Al-hatmi fi sholat. Nah, sholat kok delok batik. Sholat kok melihat yang lainnya. Otomatis itu menunjukkan jadi tidak khusyuk. Artinya apa? Bahwa hati tidak ada interaktif jadi dengan apa yang dikerjakan. Dan oleh para ahli tazkiyatun nafas, maka khusyuk dibagi menjadi 3 tingkatan. Nah, gitu. Menjadi 3 tingkatan. Ini aja juga susah. Yang kedua, khusyuknya orang khusus. Yang ketiga, khusyuknya orang yang spesial khawasil khawas. 3. Khusyuknya orang umum gimana? Ini kan dalam konteks sholat. Sholat itu jadi perpaduan dari perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya. Nah dari awal sampai akhir, dari takbir sampai akhir, maka pikiran ini tidak meleng. Tapi selalu membersamai apa yang diucapkan dan membersamai apa yang dilakukan. Gerakan yang dilakukan dan membersamai apa yang diucapkan. Maka itu adnal khusyuk. Yang ini adalah khusyuk yang paling rendahan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah terus, jadi Ustaz Ikhwan, jadi kira-kira bisa ada dalam 2 rakaat atau 3 rakaat manteng sama sekali tidak keluar ini. Itu Sulit, Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Bisa enggak? Kalau melihat Sulit, Ustaz. sejarah Rasulullah membuat sayembara tentang apa? Sorban ya. Siapa yang bisa khusyuk 2 rakaat maka tak kasih Sulit, sorban Ustaz, saya. ngelakuinnya, Ustaz. Yeah. Ternyata hampir lulus, hampir itu berarti nggak jadi gitu loh. Astagfirullahaladzim. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi di penghujung akhir ternyata serban itu mampir kepikiran. Kayaknya gue deh yang dapat sorban ini. Nah, gitu. Makanya nggak jadi. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah luar biasa. Dan itu kelas luar biasa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk yang kedua, tengah adalah bahwa jadi menikmati ucapan-ucapan itu bersama maknanya dan hikmahnya, ya kan? Luar biasa. Jadi dan gerakan-gerakan itu memahami. Nah, maka ini adalah khusyuk yang kedua. Ya. Kalau yang tadi adalah memagari, jadi pikiran ini tadi tidak keluar dari frame, jadi sholat dari awal sampai akhir. Kalau ini adalah memahami dan seakan-akan jadi dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memang begitu. Karena apa? Surat Al-Fatihah itu disebut salah satunya adalah jadi surat As-Shalah. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Dan ini sedang berdialog, dan setiap orang membaca lafal itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini adalah luar biasa, bahwa jadi hati ini jadi seperti melihat Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali tidak pernah lengah meleng dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi ini di tingkat ihsan yang tertinggi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Para ahli tazkiyatun nafas pada jadi mengomentari pembagian-pembagian yang pada dibicarakan ini. Kalau jadi khusyuk yang pertama tadi adalah jadi umumnya orang. Khusyuk yang kedua adalah jadi orang-orang yang sudah di makom yang lebih tinggi. Tapi yang ketiga, yang pertama pun juga jadi agak susah juga kan. Jadi harus ini. Tapi ada tingkatan khusyuk yang bisa dicapai oleh seseorang di saat orang itu sangat butuh, di saat orang itu kepepet, di saat orang itu ketakutan, maka kalau berdoa pun khusyuknya luar biasa. Kalau sholatnya justru sholat muwaddi'in. Sholatlah kalian seperti sholatnya orang pamitan. Ya Allah. Ketika orang merasa bahwa barangkali ini adalah yang terakhir kali, maka dia semuanya akan jadi fokus, akan khusyuk dan seterusnya. Nah ini jamaah dimuliakan adalah bahwa kami qaimin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab wan nasab. Banyak yang berdiri tidak ada apa-apanya kecuali lelah, capek. Kemudian kami shaimin laisa lahu min siyamihi illa, tapi harganya cuman lapar dan dahaga. Kami qari'in wal Qur'an yal'anu. Bahkan banyak orang yang membaca Al-Qur'an, ternyata Quran itu adalah mengutuknya. Wal'iyadu billah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi luar biasa jamaah. Maka tema ini sangat esensial dan sangat penting banget, yaitu jadi masalah khusyuk masuk di dalam jadi kegiatan kehidupan manusia. Gimana asarnya? Sekarang kaifiyah, ya kan? Kaifiyah supaya khusyuk, cara khusyuk itu gimana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kita ini ngapain sih? Kita berkegiatan ini ngapain? Jadi sebetulnya ini adalah kalau dilihat maksud atau gharad adalah hablum minallah. Kita ini sedang berinteraksi dengan Allah sebetulnya. Tapi kalau mengoperasikan Zoom, hablum minan nas. Ngabsen itu hablum minan nas. Tapi sebetulnya semuanya adalah hablum minallah. Nah, ketika hablum minallah gimana kaifiyah? Maka nomor satu dan segala-galanya adalah ma'rifatullah azza wa jalla. Gitu. Ma'rifatullah. Untuk menghadirkan hati, siapa itu Allah. Jadi mohon maaf nih Pak Ustadz, ada kisah yang menarik ya tentang ma'rifatullah ini. Ya tentu ini beririsan dengan tazkiyatun nafas. Ya kan? Ingat enggak kisahnya? Jadi malaikat itu kan kalau ada hambanya yang hebat, hamba Allah, yang hebat itu kan kagum kan. Kan ada hadis Muslim, sahih Muslim, ajaban li amril mu'min lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sangat ajaib, mengagumkan urusan orang yang beriman itu. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Jika semua berjalan lancar, baik sesuai dengan yang diinginkan, semuanya sehat, semuanya lancar, Masya Allah, maka bersyukur, maka itu baik. Tapi ketika sebaliknya, kemudian dia bersabar, itu juga baik. Jadi orang yang bisa semuanya jadi baik seperti ini, itu dikagumi malaikat. Sehingga suatu hari, malaikat itu mengagumi seseorang hamba yang sangat bagi malaikat, padahal malaikat itu jadi disebut al-muqarrabun, jadi makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya tinggi.
Kalau nyabut nyawa, ya nyabut nyawa, tidak pernah mampir makan dulu, nggak pernah, nggak makan ya kan, nggak pernah mampir itu malaikat itu. Nah lalu jadi kagumlah dengan seseorang. Malaikat minta izin kepada Allah, minta agar diperlihatkan jadi nasibnya atau takdirnya orang itu. Nah, tentu itu tidak boleh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya Lauhil Mahfuz, Ummul Kitab, itu adalah rahasia penciptaan, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat meminta, Allah memberitahu. Lalu kemudian ya namanya memohon ya Allah. Tapi dikasih tahu, kemudian orang itu jadi tercatat dia masuk neraka. Nah, ini luar biasa dan bisa juga dicek dengan hadis Rasul yang di Arba'in Nawawi, ada orang ahli ibadah, tapi ternyata fayasbiqu alaihil kitab. Ya kan gitu. Dicek di surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-39. Yamhullahu ma yasha'u wa yathbit. Malaikat memberitahu kepada hamba itu, yaitu bahwa kamu nanti akan di neraka. Kemudian dia bilang alhamdulillah, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jadi setelah bangun, yang hamba tadi bertanya, "Kamu siapa?" "Saya Jibril." "Bukan itu yang aku tanya. Kamu siapa?" "Aku hamba Allah." Itu adalah jawaban yang benar. Kita itu semua, mau malaikat, mau apa, itu adalah sedang membangun hablum minallah. Pekerjaan apapun, apalagi sholat. Nah begitu. Sedang membangun komunikasi dengan Allah. Membangun sanggar Al-Quran adalah hablum minallah. Dari sisi tujuannya adalah akan mencetak, tidak tahu visi misinya, adalah mencetak orang-orang soleh dan solehah. Adalah hablum minallah azza wa jalla. Luar biasa. Semuanya sedang jadi membangun hablum minallah. Nah itulah ma'rifatullah. Ketika itu hadir, maka akan memudahkan orang itu akan bisa khusyuk dan ada bisa fokus jadi apa namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hamba tadi tanya, jamaah dimuliakan Allah, maka apa tugasnya hamba dan apa tugasnya Allah? Itu ada hadisnya, ma haqqullah yang 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Luar biasa. Bengonglah malaikat itu, kemudian balik ke Allah. Gimana? Saya enggak paham, katanya. Jadi tugas hamba adalah taat, tunduk, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah. Apa arti menyekutukan jamaah? Kalau ada hati di situ menduakan Allah dengan yang lainnya, khusyuk enggak itu? Teleng begitu, teleng masuk. Nah, kata hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, paling tidak butuh dan tidak suka untuk ada yang lainnya, ya kan, di dalam hatinya itu. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan dan ada selain aku, maka aku tinggalkan amal-amal dan dianya sekaligus. Luar biasa. Nah ini jamaah dimuliakan Allah, maka kemudian jadi Allah memerintahkan malaikat, coba lihat lagi. Ternyata setelah dilihat apa Ustaz? Ternyata dia min ahlil jannah. Jadi ngerubah takdir itu ternyata ukurannya detik, yaitu selagi orang itu bisa khusyuk kepada Allah dan bisa hanya karena Allah, maka berubahlah takdir itu semuanya. Allahu Akbar. Walillahil hamdulillah. Itu adalah ma'rifatullah azza wa jalla. Ini tentang tauhid dan tentu masalah tazkiyatun nafs. Itu tentang azamatullah. Yang kedua, tentang azamatullah. Jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sedang ngapain? Saya sedang berhadapan dengan Allah. Kamu sedang ngapain? Aku sedang berdialog dengan Allah. Kamu sedang ngapain? Aku sedang ngaji tentang khusyuk. Hatinya khusyuk enggak? Dipantau oleh malaikat raqib sama atid. Katakan sama malaikat raqib dan atid, karena khusyuk pekerjaan hati, maka pergilah kamu dari samping kanan kiri aku. Ya nggak bisa nyatet dia. Yang dicatat adalah jadi gerak-geraknya ini.
Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadi azamatullah, keagungan Allah. Allahu akbar walillahil hamdu. Baca ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah memuat langit dan bumi. Arsy Allah kayak apa gedenya? Maha gede, maha gede. Allah maha gede. Allahu akbar. Gimana kok kemudian Allah jadi kita tidak bisa khusyuk? Ini semuanya masih konsep, ya kan? Jadi ma'rifatullah, kemudian azamatullah azza wa jalla. Yang ketiga tentu adalah jadi menyadari fiqhul amal. Fikih amal itu apa jamaah dimuliakan Allah? Kalau kita sedang sholat, mengetahui fiqhus sholat. Kalau kita sedang baca Quran, mengetahui fiqhu tilawatil Quran. Kalau kita sedang jadi begini ini, maka mengetahui fiqhu at-ta'lim. Jadi seperti itu sehingga jadi semuanya akan berjalan dengan baik dan ada bentuknya, ada esensinya. Masya Allah. Jadi begitu. Nah, makanya kemudian jadi mengetahui sesuatu fikihnya itu adalah menjadi tahapan yang ketiga tadi ya. Kemudian jadi ma'rifatullah, azamatullah, kemudian apa? Jadi fiqhus shalah atau fiqhul amal. Ya, itu didetailkan jadi bagaimana nanti tentang masalah hati dan seterusnya. Jamaah dimuliakan Allah tadi kembali walladzina hum fil sholatihim khashi'un. Kemudian di surat Al-Hadid tadi ya kan antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi bagaimana untuk khusyuk bersimpuh jadi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya adalah kepada Allah. Medianya gerakan-gerakan seperti sholat, gerakan-gerakan seperti anggota tubuh kita itu adalah media. Tapi kemudian intinya adalah bagaimana bisa jadi tenang, bisa khusyuk, melezatkan dan seterusnya. Dan ketika lezat tentu lelah pun jadi menjadi berkurang, menjadi hilang. Bahkan ada anekdot yang unik dalam Imam Hanafi ya fikih. Jadi kalau kamu lagi pada lupa segala sesuatu sholat aja antara ingat di dalam sholat itu. Ini malah menjadi keguyonan. Dilalanya ketika Allahu Akbar malah ingat. Kalau sedang melakukan jadi ibadah yang mulia, yang baik, ternyata pada masuk itu apa? Jadi hal-hal yang lainnya akhirnya pada ingat. Tentu itu kalau di dalam jadi konteks bahaya, itu bahaya. Mau menghadap Allah kok yang ingat kunci, yang ingat dompet, yang ingat ini, maka ini merusak jadi kekhusyuan, kefokusan. Baik di tingkat 1, apalagi di tingkat 2, apalagi di tingkat 3. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz ini ada tanya jawab enggak? Ada Ustadz. Oh gitu. Iya ada. Apa sekarang jam berapa tuh? 10.36. Oh ya. Jadi lebih spesifik kalau sholat saya tambahin ada 6 hal. Ya kan ketika jadi orang itu bagaimana supaya khusyuk bisa dibaca luasnya di kitab Ihya Ulumuddin, pendeknya di dalam buku Mensucikan Jiwa ya kan miliknya Said Hawa ya kan itu banyak terjemahannya luar biasa ya kan hudurul qalbi, hadirnya hati. Fisik bisa hadir tapi hati belum tentu bisa hadir ya kan fisik bisa hadir hati belum tentu bisa hadir. Kembali lagi jadi ada unsur mengulangnya tapi bahwa setiap tindakan ini ada hudurul qalbi ya kan. Kemudian yang kedua ma'rifatu azamatillah, ta'zimullah ya kan, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah sama kemudian yang ketiga adalah jadi al-haibah. Al-haibah itu kewibawaan dan kita merasa butuh, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian yang keempat ada at-tafakkur. Tadi terkait, jadi fakur ada unsur akal. Jadi bagaimana berusaha untuk memahami setiap yang diomongkan, setiap yang diucapkan, setiap yang digerakkan. Tafakkur namanya. Nah, kemudian yang kelima adalah ar-roja. Ngarep-arep, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi menghadirkan roja ini juga nggak mudah, jemaah dimuliakan Allah. Jadi yang ada yang kemudian berlalu begitu saja. Malu. Malu karena jadi Allah itu Ya, kan Ustaz, suaranya jadi hilang nih. Sebentar. Hilang, Ustaz? Atau sebentar dulu. Diulang lagi tadi. Oke, sebentar. Jelas. Ya. Oke. Sekarang saya sambil di HP. Oke. Ini yang gimana, Ustaz? Ini. Jadi ngedouble suaranya, Ustaz. Enggak sih, yang satu daripada enggak, ini mana? Oke. Yang sini keluar gitu ya? Gimana cara keluarnya? Coba cek keluar. Nah, kalau begini, Ustaz, jelas. Ya, ini jelas, Ustaz. Oh, memang Ya, ternyata ada waktunya juga ya. Ada lelahnya ternyata barang ini. Oke. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi adalah ada 6 tadi. Kemudian yang kedua adalah masalah al-haya, malu. Ya kan, malu, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, Allah bil mirsad, ya. Jadi Allah Maha melihat, yuraqibuna, yang luar dan yang dalam. Melek juga Allah Maha mengetahui. Ya, sedangkan hambanya aja juga tahu kok kalau orang itu sebagian tidak fokus, itu juga tahu, ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, buahnya khusyuk itu adalah qurbatum minallah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dekat dengan Allah. Karena orang yang selalu orang yang selalu nyambung, orang yang terkoneksi, itu adalah jadi menjadi dekat dengan jadi harus tersambung, harus terkoneksi, nyambung Allah Subhanahu wa taala di dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlepas, dan itu adalah fremati lillahi rabbil alamin. Salatku, kegiatan, aktivitasku, sembelihanku, hidupku, matiku,
Nah, tentu tidak pernah terlepas yang sangat menarik. Siapa yang merasa dan terus bahwa setiap apa yang dilakukan dan di situ Allah Ta'ala, maka jadi semua kegiatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi tentu itu asar yang paling mudah karena tidak terlepas dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu qurbatum minallahi azza wa jalla. Yang khusyuk ini luar biasa. Jadi menjadi keluarga Allah karena jadi ini adalah milik Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tubuh kita, waktu kita, perangkat kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika hati, organ yang terpenting di dalam jadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keluarga Allah Subhanahu wa taala banyak tag, misalnya ahlul Qur'ani, ahlul bayi wa fasatu. Keluarga al-Qur'ani Qur'an adalah keluarga Allah dan jadi kekasihnya. Mustama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul jadi satu. Diturunkan malaikat, diberikan jadi kasih sayang, kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, ya kan? Kemudian apa? Dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man 'inda. Ya. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya Adam lan tajida ma indi, ya kan, illa biadai maftaratu alaikum, ya kan, ya kemudian wala yazalu abdi yatahabbabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi tidak berhenti saudara hambaku itu meraih cintaku sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Nah, ketika udah cinta ya udah selesai. Ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujaka, ihfadillah tajidhu amamaka. Allahu Akbar. Ini hadis Hasan Sahih Tirmidzi, hadis Bukhari, hadis di Arba'in Nawawi yang tadi adalah hadis qudsi. Bahkan Allah mengatakan, jadi jika aku sudah mencintainya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, aku menjadi penglihatannya, dan aku menjadi pendengarannya. Demi Allah, kalau jadi dia meminta, pasti aku akan. Luar biasa jamaah dimulakan Allah. Mengetuk Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis unik, indah. Ta'arraf ilallahi fir rukha'i rifqa fi syiddah. Intim kenal Allah di waktu longgar, maka Allah akan hadir di waktu rumit dan di waktu sulit. Allahu Akbar. Jadi ini adalah, jadi khusyuk adalah kelezatan, keintiman, keakraban dengan Allah. Yaitu jadi dekat dengan Allah, menjadi keluarga Allah. Wa ma adraka ma hadhil martabah. Memang ada jadi derajat yang jadi lebih dari itu semuanya. Masya Allah. Tatbik sekarang, tatbik. Praktek khusyuk itu gimana? Ya Allah. Praktek khusyuk gimana jamaah dimuliakan Allah? Silakan Anda baca Quran. Silakan Anda jadi sholat. Nanti kemudian makna-makna tadi terpengaruh ndak hati, tergetar ndak hati. Kalau ndak, ya ndak khusyuk jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sholat, Masya Allah, disuruh sholat muwaddi'in. Bayangkan kamu sholat yang terakhir. Kemudian membaca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca satu ayat. Dan kemudian dia terjatuh, tersungkur. Imam Malik radhiyallahu anhu kemudian membaca fa idza nuqira fin naqur. Ternyata tidak habis. Ini tentu ada unsur-unsur yang tadi. Tafakur dan seterusnya, memahami
Maka ini mentadbiqkan untuk khusyuk, diupayakan. Ayo baca Quran. Ternyata baca Quran bisa khusyuk. Yang unik ada yang baca tidak khusyuk, yang dengerin khusyuk. Ada seorang ustadz, jadi dia suka imam qiyamul lail. Jadi dia baca enak, tapi dia nggak nangis. Ternyata makmumnya pada nangis. Dia bingung, kok kamu nangis? Ya saya mencermati ayat itu. Lah saya yang imam malah nggak nangis. Ternyata dia mikirin hafalannya. Ya, nah ini juga dasar sekali. Makanya kalau bisa menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, nah itu dasar sekali. Memang mulut berbunyi, tapi pikiran berinteraksi dan hati merasakan. Maka Rasulullah SAW dalam asarnya, kalau kamu membaca Quran, maka berupayalah untuk menangis. Maka nangislah, dan bila tidak bisa, maka upayakan untuk menangis. Allah. Dan itu bagian dari upaya mempraktekkan khusyuk itu. Jamaah dimuliakan Allah. Tapi ya jangan sampai kok dia khusyuk, dia nangis, tahu-tahu malah nangisnya bukan karena bacaan, bukan karena sholat, bukan karena Quran. Ingat yang lain. Nah ini jadi ribet jamaah dimuliakan Allah yang begini ini. Jadi harus ada tatbiq. Tatbiq ketika kita tidak mencoba, ya Allah, istighfar dan menangis. Jadi taubatan nasuha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Di surat Nuh, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Jadi ada praktek sholat khusyuk sendiri. Ya, sendiri. Nah, gitu, sendiri. Ya Allah, nyepi, minggir. Kemudian bagaimana latihan untuk khusyuk, ya kan, kemudian menekuni pekerjaan. Saya ketemu dengan seseorang, awalnya orang sukses, kemudian terjadi sesuatu kondisi dan dia kemudian memulai lagi supaya kembali adalah dengan mengabdikan diri, dan saking ikhlasnya jadi beberapa kali mau diberi imbalan oleh orang yang jadi mengetahui tidak mau. Saya karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan, khusyuk, tulus, dan kemudian ya tentu karena ada keinginan tadi, dan kemudian Allah dilalahnya kemudian mengembalikannya. Menolong orang termasuk bahwa luar biasa. Kalau misalnya ketulusan dalam arti bagian dari khusyuk, ternyata bisa jadi orang yang mempunyai dosa besar, kemudian hanya menolong sedikit saja, tapi ternyata dia sangat tulus, sangat ternyuh, sangat jadi terbakar hatinya, ternyata bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa jamaah dimuliakan Allah. Maka wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Ini ditatbikkan, dan seorang ustadz, seorang ustadzah kita, seorang alim, masa nggak bisa, belum pernah merasakan khusyuk. Hal tadzuqu al khusyuk, apakah kamu sudah pernah merasakan khusyuk? Nah, tentu memang tidak untuk diceritakan, tapi kita harus punya pengalaman bagaimana jadi pernah merasa sangat khusyuk jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu di bagian pengantar-pengantar ini. Mudah-mudahan ada
Jadi penukikan kalau memang ada tanya jawab, insyaallah taala. Jazakumullah para asatidz dan para ustadzah keluarga besar Sanggar Al-Quran, dan mudah-mudahan alamin. Ya, silakan Ustaz Ikhwan. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, pada peserta bagi yang mau bertanya, silakan caranya agar pikiran hati itu bisa khusyuk sementara kondisi ekonomi sedang sulit, kondisi fisik jasmani juga sedang sakit, jadi banyak pikiran gitu saat intinya. Sedang banyak masalah. Allah. Pada Ustaz. Iya. Luar biasa. Para ahli menjawab seperti itu selalu ada dua komponen. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-amalu. Nah, begitu selalu. Ya, al-ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan umum, ya kan, kita ini sekarang sedang mengalami yang dialami. Tapi sebetulnya yang kondisi seperti ini juga setiap orang pasti mengalami. Tidak ada duit misalnya, ya. Tapi sebetulnya tidak punya duit itu kira-kira dia sendiri atau orang lain juga kadang nggak punya duit juga. Yakin gitu. Sekarang itu yang nggak punya duit bukan orang kecil aja. Setingkat negara nggak punya duit malah ngutang terus, ya kan? Jadi kan begitu kan? Nah, ini adalah mikir, ya kan? Oh iya. Nah, begitu. Jadi dihadirkan membaca dalam poin ini saja. Kebetulan itu membaca dalam kitab Syarh Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, halaman 48. Nah, kemudian itu masalah ekonomi, masalah rezeki. Mohon maaf, ini memang konteksnya itu dibagi menjadi 4. Ada orang yang memakan rezekinya dengan hina, maka harus dikatakan fasu'al. Orang yang menjadikan meminta menjadi pekerjaan meminta-minta, maka itu mendapatkan rezekinya itu dengan hina, menghinakan jadi manusia. Nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada mukanya. Ya, kemudian atau mukanya nggak ada dagingnya. Yang kedua, jadi orang yang memakan rezekinya, ya, jadi dengan bimihnatin wa qaddin. Fasunnah, para orang-orang yang punya pekerjaan itu mendapat rezeki. Ketiga, orang yang memakan rezekinya bintidharin, dengan menunda. Nanti kalau udah laku barangnya dan jualannya, fatujar, maka para pembisnismen, ya kan. Kemudian yang keempat adalah orang yang memakan rezekinya, ya kan, wa bi ghairi mihnatin wa bi ghairi intidharin wa bi izzah. Ya tentu ini karena yang bukunya buku Tazkiyatun Nafas, ya begini. Jadi ada yang makan rezekinya tidak dengan hina, tidak dengan menunggu, tidak dengan kerja, ya itu adalah, tapi dengan mulia, yaitu dengan yaitu para ahli Tazkiyatun Nafas katanya begitu. Karena langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah. Teman, saya sebutkan ini dalam konteks jadi jawaban para ulama tadi coba sambil dipikirkan, sambil direnungi. Kondisi saat seperti ini
memang kalau kita sulit, orang gede jauh lebih sulit. Makanya banyak perusahaan yang tutup. Kalau jualan tahu tempe, kemudian ini malah nggak tutup jamaah. Mudah-mudahan pada lancar jamaah dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ilmu tafakkur. Kemudian jadi bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya kan? Tidak ada jadi makhluk binatang melata di muka bumi kecuali Allah akan tundukkan di mana jalan untuk survive. Ya gitu. Surat Hud ayat yang ke-6. Surat yang ke-11. Luar biasa jamaah dimana. Ini bodoh mikir, Masya Allah. Mungkin ada doa begini. Atau sebelum doa, dialog sama Allah. Ya Allah, kalau di waktu gampang, jalannya rizki begini. Kalau di waktu sulit, jalannya rizki gimana ya Allah? Nah gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Subhanallahil azim. Nah kemudian tadbiq al-amal. Nah ini jamaah dimuliakan Allah. Amal ini tentu masalah hati yang kaitannya dengan khusyuk. Jadi sebetulnya yang punya alam ini Allah, yang mencukupi juga Allah, maka tentu mintanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan itu memang, jadi kadang-kadang orang itu kalau misalnya dalam kondisi susah, malah tidak bisa menghadirkan hati. Tapi sebaliknya juga kadang orang dalam kondisi susah itu malah bisa menghadirkan hati karena mungkasirul qalbi. Nah gitu. Orang yang terpepet, ya kan, orang yang remuk retak hatinya. Bahkan ada hadis, hati-hati, ya kan, dakwatal mazlum, doanya orang yang dizolimi karena tidak ada antara dia dan Allah itu batas, langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sampai mentok. Ada doa mentok namanya. Doa mentok, doanya Rasulullah. Beberapa doa mentok jamaah dimuliakan Allah, saya kasih tahu. Ketika Rasulullah sangat-sangat sedih. Kapan itu? Jadi di umur ke-49-nya Rasulullah SAW, wafatnya jadi Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah. Kemudian Rasulullah mencoba membuka channel ke Taif dan ternyata yang didapatkan luar biasa. Maka coba Ustaz Heri doanya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Itu namanya doa mentok. Ya kan? Ya Allah, aku laporkanlah ketidakberdayaanku, ketidakmampuanku, betapa hinaku di hadapan manusia. Jadi seperti itu. Jadi anta Rabbul mustad'afin wa anta arhamur rahimin wa anta rabbi. Sampai menyebut seperti itu. Engkau adalah Tuhannya orang-orang lemah. Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau adalah Tuhanku. Sampai begitu. Itu doa mentok. Ya kan, kemudian Rasulullah mengatakan, kalaulah bukan karena takut murkamu ya Allah, maka hampir tidak mampu untuk melakukan ini. Jadi itu ada ungkapan-ungkapan mentok jadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kepepet Ustaz, susah, itu malah bisa khusyuk mentok doanya. Silakan ciptakan doa mentok namanya. Jadi ya Allah, intinya adalah mengetuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau maha kaya ya Allah, maka buktikanlah kekayaanmu. Nah gitu kira-kira begitu. Jadi yang kuat berdoanya. Kan tadi diungkapkan di awal, wa taisirul asir yasir. Jadi sebetulnya kesulitan itu ada dalam hidup, dalam dunia ini. Tapi sebetulnya tidak ada orang yang sulit kalau dimudahkan oleh Allah. Benar enggak ini omongan? Jadi orang pada repot banget tapi ternyata dia mudah aja. Karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak terasa jadi ada kesulitan, dan bahkan orang-orang, kamu kok kelihatannya nggak ada masalah sih? Memang ada masalah. Ya kan begitu. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz ada dua, yaitu secara teori tentu harus juga
dilihat karena kita diperintahkan untuk tafakkur, untuk ta'allum, ya kan. Kemudian secara praktek ya kita tidak mesti harus panjang. Ibadah tidak mesti harus panjang tapi beribadah. Berdoa tidak mesti harus panjang. Doanya Nabi itu ada yang pendek banget jemaah. Coba doanya Nabi Musa sebelum jadi nabi. Kama faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir di surat Al-Qasas. Ini adalah jadi ketika Nabiullah Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, lari terbirit-birit sampai masuk kota Madian. Nah begitu. Saya kasih tahu Ustaz di surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Ya kan juz yang ke-20, Masya Allah. Nah nanti ini ada min khairin faqir faja'at ihdahuma tamshi ala istihya qalat ini ayatnya 24 luar biasa ya kan. Jadi dia ngus-ngusan lari dari Mesir nyebrang ke Yordania di pinggiran namanya Midian atau Madian. Jadi melihat orang-orang yang sedang menggembala kambing, ya kan begitu. Di situ itu di Quran ada di situ. Lalu dia dalam kondisi ketakutan. Nah ini kan ketakutan nih. Dalam kondisi keterpepetan, dia Nabiullah Musa duduk di bawah pohon. Di situ nggak ada sebutan bawah pohon, jadi ilal zilli aup atau yang berteduh. Ternyata dia mengatakan faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau diterjemahkan singkat, ya Allah aku butuh uluran tanganmu ya Allah. Ya Allah aku butuh. Lah kok cuman pendek banget gitu loh. Pendek banget itu doa itu. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tapi khusyuk banget. Ya kan pendek khusyuk. Jadi nuke itu mentok. Ya Allah, Engkau Maha tahu semua ini dan aku butuh uluran tanganmu. Ternyata belum jadi nabi ini, belum jadi nabi, masih 10 tahunan lagi. Luar biasa. Akhirnya ada 2 orang perempuan di situ sesuai dengan ayatnya. Dia bertanya, kok kamu ndak apa namanya minumin gembalaanmu dengan mereka itu bersama? Ya kan mereka laki-laki, aku nungguin mereka ngantri. Akhirnya beliau berbuat baik. Nah ini berbuat baik ternyata untuk jadi menghadirkan jadi kebaikan kemuliaan juga dengan berbuat baik juga. Masya Allah. Ya jadi makanya siapa yang berbuat baik akan berpulang dengan kebaikan. Akhirnya dia mengangkat batu yang ada di sampingnya. Biiznillah batu itu di bawahnya diangkat ternyata ada airnya. Langsung kambing-kambing itu diminumkan di situ terus dia pulang. Sababiannya adalah jadi dengan minuman kambing tadi. Pulang orang tua bapaknya si 2 perempuan tadi tanya, tumben Duk kamu pulangnya cepat. Oh iya ada anak muda tadi gini. Nah itulah nanti yang menjadi cerita. Dan doanya singkat tadi. Jadi harus kembali kepada Allah dengan begitu mentok, dengan begitu tulus dan yakin tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Surat Muhammad surat 47 ayat yang ke-11. Mungkin bisa dicek. Dzalika bi anna Allah maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Mohon maaf, terjemahan ini strength. Orang mukmin itu punya pelindung, sedang orang kafir tidak punya pelindung. Masa yang punya pelindung, penolong malah bingung? Nah gitu. Betul enggak Pak Ustaz? Ada enggak itu ayatnya? Ya. Jadi luar dzalika bi anna Allah maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Nah, ini bagian dari teori tapi mesti kita harus praktekkan. Ditatbikkan yakin bahwa jadi Allah Subhanahu wa taala jadi mengeluarkan kita dari kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu Pak Ustaz, ikhwan dan para
pemirsa semuanya. Ya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini karena waktunya sudah mentok, tadi bicara mentok ya. Ya sebenarnya masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin bisa dijawab dengan singkat saja Ustaz. Pertanyaan Enggak, tentang ya silakan. benar atau tidak ungkapan yang mengatakan bahwasanya mereka yang muslim yang sholat, puasa, tapi juga masih bermaksiat dan melakukan korupsi itu karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan mendirikan sholat gitu. Allahu Singkat Akbar. aja Ustaz, penjelasannya. Benar atau enggak ungkapan seperti itu? Iya. Karena kalau melihat tadi yang disampaikan di awal kan banyak orang sholat hanya mendapatkan lelah, orang puasa hanya Iya. mendapatkan lapar dan haus. Berarti nggak Iya. khusyuk itu juga belum tentu kewajiban itu sudah gugur gitu Ustaz. Iya. Iya, benar. Dengan dasar surat Al-29 ayat 45. Mungkin absen doang itu. Ya kan begitu. Jadi sholat tidak punya fungsi. Berarti benar Ustaz. Oke. Dan singkat katanya. Iya. Oke. Baik Ustaz. Sudah jam 11:09 ya. Ini jadwalkan Ustaz jam 11 gitu ya selesainya. Mungkin Ustaz ada agenda lain, jadi supaya tidak mengganggu agenda Ustaz yang lain. Kita Jazakumullah. cukupkan saja ya untuk kajian kita kali ini. Ini jazakallah khair. Ya Ustaz sudah mau membersamai kita gitu ya. Ini luar biasa sekali tentang materi ini dan ini sangat membuka wacana kita. Ternyata khusyuk itu bukan sekedar dari hati yang tenang gitu ya, tapi ternyata lebih jauh dari itu ya, berupa ketaatan, ketundukan pada Allah. Dan semua harus khusyuk gitu, bahkan alam semesta lebih khusyuk dari kita. Baik Ustadz, untuk menutup ini mohon Ustadz bisa memimpin doanya Ustadz, supaya terutama negeri kita ini bisa segera keluar dari kesulitan kita. Oh iya, Masya Allah, berat juga. Kalau keluar kita harus khusyuk semuanya. Dan terlibat dengan jumlah juga Pak. Langsung praktek Ustadz, langsung praktek khusyuk dalam doa Ustadz. Iya, dan harus ada jumlah yang ada di surat Al-Anfal. Jadi tidak cukup khusyuk dan jumlahnya harus cukup. Yaitu 50% lebih, semuanya harus baik. Kalau tidak, tetap belum bisa juga. Kata Quran tapi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabarakata an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana ya Allah. Ya ilahna lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alayk. أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا صاحب أسماء الحسنى والصفات العلى. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله أنت تعلم سرائرنا وعلانياتنا يا الله. اجتمعنا هنا مع سنغر القرآن الكريم يا الله. Kami berkumpul, kami ngaji di majelis membahas ilmu tentang khusyuk ya Allah. Wa anta ta'lam a'lamu bihi minna ya Allah. Engkau Maha mengetahui dan lebih tahu daripada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rizkan kepada kami khulusin niyah ya Allah, tulusnya hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami untuk bisa mendapatkan ilmu yang menjadi sarana untuk hidup yang lebih dekat, lebih taat padamu ya Allah, lebih bermanfaat ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan jadikanlah Sanggar Al-Quranul Karim bersama para asatidz dan ustadzah dan stakeholder semuanya menjadi media untuk beribadah kepadamu ya Allah, menjadi media untuk mencetak manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya alim as-sirri wa akhfa, ya man ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Engkau Maha mengetahui yang lembut, yang halus, yang tidak kelihatan, dan Maha mengetahui yang kelihatan ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui langit dan bumi dan isinya ya Allah. Anta mudabbirus samawati wal ardin. Engkau lah yang mengelola dan mengatur
Jadi bumi dan langit ini ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa antal qahiru fawqa ibadik wa antal qahiru fawqa ibadik. Dan engkau maha perkasa di atas semua hambamu ya Allah. Dan di antara hambamu ya Allah ada yang mengganggu dan ada yang menjadi cobaan bagi kehidupan yang lainnya ya Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati bil 'uqad. Ya Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada yang berbentuk makhlukmu, ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk benda yang hewan binatang ya Allah. Wa antal qahiru fawqa ibadik wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan engkau maha perkasa di atas ciptaanmu ya Allah. Hadza ta'un wa COVID-19 ya Allah. Dan ini adalah bencana pandemi. Engkau maha mengetahui adalah makhlukun min makhlukatika ya Allah. Adalah di antara ciptaanmu ya Allah. Wa hadhi al-balaya wal ghalaya. Dan ini adalah cobaan-cobaan, kejadian-kejadian alam ya Allah. Dan ghalaya, harga-harga yang mahal dan ekonomi yang sulit ya Allah, itu adalah makhlukmu dan kondisi makhlukmu ya Allah. Wa anta ta'lamu wa a'lamu biha minna. Engkau adalah maha mengetahui dan lebih tahu daripada kami semuanya ya Allah. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyata ya Allah fi abdanina wa asma'ina wa absarina warzuqna asy-syifa warzuqna asy-syifa warzuqna asy-syifa في أمراض المسلمين في أمراضنا في أمراض أهالينا وأولادنا وبناتنا يا الله. شفاء من عندك شفاء عاجلا غير آجل شفاء بمن منك وتفضل منك يا الله. اللهم ارزقنا السلامة من كل البلايا والغلايا من كل البلايا والغلايا والفتن ما ظهر منا وما بطن يا الله. من هذا الطاعون وكوفيد-19 يا الله. ويسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير. ويسر lana umurana umurud dini wad dunya wal akhirah. Mudahkan urusan kami, rezeki kami, keluarga kami ya Allah. Urusan pembangunan kami, sanggar Al-Qur'anul Karim ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa taysirul asir alaika yasir. Dan memudahkan yang sulit bagimu adalah mudah sekali. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Waqdi hajatina wastajib du'aana. Ya Allah, terimalah doa kami. Terimalah doa kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya mujibas sa'ilin. Dan penuhilah hajat-hajat kami, tanggungan kami. Ya Allah, waqdi jami'at duyunina. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa anzil lana al-barakat. Wa anzil lana al-barakat. Wa anzil lana al-barakat. Naka ala kulli syai'in qadir. Alaina wa ala ahalina. Kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ilal muhsinina wal muhsinat wal waqifina wal waqifat wa man lahu haqqun alaina min jami'i wa min umumin nas khususan aba'ana wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina. Para guru kami, para syekh kami ya Allah, para ulama, para habaib, para ajengan, tuan guru, para buya, wa isnadihim wa sanadihim إلى الأئمة العظماء في الدين من أهل التفسير والفقه والحديث وتزكية النفوس والأولياء يا الله والأبدال والأقطاب سلطان الأولياء وأتباع التابعين والتابعين وأصحاب النبي رضوان الله أجمعين وآل بيت النبي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين واحشرنا معهم يا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya mujibas sa'ilin.